Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi masuk bius. Bagaimana bius tadi? Iya, observasinya gimana itu dulu hasilnya. Hasilnya kan saya pasti ada kekurangan. Di sini saya mau ingin kekurangannya saya. Kalau kira-kira bius dari apa yang Ibu sudah lakukan tadi, kira-kira dalam Ibu sudah sendiri terasa seperti apa? Dari diri saya ya, yang belajar observasi tadi, yang gimana untuk merangkul semuanya peserta didik ini tadi lah. Kurang kayaknya. Memang saya memberikan pertanyaan pada mereka, lalu mereka angkat tangan. Cuman di sisi lain ada siswa yang kadang saya kurang perhatikan, dia ada yang kelewat gitu secara spontanitas, bukan berarti sengaja saya lewat, karena ada perhatian yang memang kurang. Gitu ya. Kurang daya rangkulan Iya, menguasai kelas, itu itu ya. kelas, iya. Berarti Ibu sudah rasa itu ya. Terus apa lagi kira-kira? Saya kurang tahu, nanti ada guru yang menilai silakan memberikan komentar. Karena saya Terus untuk tadi tujuannya seperti apa, Bis? tujuan pembelajarannya Ya, itu kira-kira sudah untuk pencapaian tujuan pembelajarannya, saya pikir anak-anak ini semuanya bisa mencapai itu, karena dari kan materinya tentang kebinekaan Indonesia. Nah, dari situ kalau saya perhatikan dari gerak-gerik, tingkah laku, perilaku mereka sehari-hari sama teman yang memang berbeda suku, agama, bahasa, ini mereka bisa keragaman itu dijadikan jadi persatuan, bukan untuk bahwa saya punya ini daerah ini bagus, saya punya sana tidak membedakan itu, justru apa dia sehingga insya Allah tujuan pembelajaran tercapai. karena dilihat dari siswanya itu sendiri. Iya, Terus ya. perilaku mereka. Oke, baik. Kemudian untuk perangkat pembelajarannya yang sudah Ibu sudah kan ada pembelajaran. Iya. Rencana pembelajaran dengan apa yang Ibu sudah lakukan kira-kira seperti apa, Bis? Menurut saya insya Allah sinkron sih. Itu semua sinkron ya. Kalau di diri Bu Yusida sendiri nih, untuk kekuatan diri sebagai guru, sebagai pendidik yang mengajar dan memberikan materi kelas, kekuatan Yus yang Ibu rasakan itu apa dalam diri? Iya. Saya Yang setelah memang saya untuk mengajar di kelas bukan semata-mata pada bertolak ukur pada buku modul, bukan buku paket, tidak, tapi saya mengambil dari seperti gambar, video, mungkin lain konsep lainnya yang memang bersangkut paut dengan yang jadi saya satukan dari berbagai sumber, sehingga yang memang saya, kalau saya bertolak ukur pada buku, jelasnya kurangnya banyak, anak-anak pemahaman kurang, karena buku kan terbatas ya. Jadi yang kurang saya carikan di buku, saya tambah. Jadi sekiranya mereka anak-anak bisa menyaksikan, melihat bahwa oh seperti ini. Jadi itu merupakan kekuatan untuk Yusida karena memberikan materi tidak hanya secara tekstual seperti itu ya, tetapi mencari dari berbagai sumber itu sendiri untuk
bersumber dari IT itu sendiri. Saya rasa betul seperti itu. Terus ada lagi nggak kira-kira selain itu? Cukup. Yang jelasnya saya sebagai guru banyak ilmu dan harus belajar. Kalau saya bilang tadi maka nggak bisa berkembang. Terus perilaku pengembangan yang Bu Yusida ingin capai itu sebenarnya apa sih? Perilaku siswi yang ingin saya capai dari pembelajaran ini, Ya, seperti itu. yang saya ingin capai, yang dimana memang materinya tentang kebinekaan, keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang jelasnya saya lihat serius, insya Allah sukses, insya Allah tercapai. Ketercapaian pengembangannya, maksudnya targetnya Bu Yusida nih, maksudnya sama seperti yang telah observasi kemarin kan Ibu Yusida sudah mengajukan nih ya kemarin untuk tanggalnya sudah ada, Ya. terus nilai sikap Ya. itu Ibu Yusida kira-kira masih ingat nggak, target perilaku yang ingin dikembangkan sebagai seorang guru seperti itu? Targetnya yang menginginkan supaya peserta didik ini bisa aktif dalam proses pembelajaran yang pertama itu, kemudian menginginkan juga peserta didik ini bisa termotivasi dengan materi yang saya sampaikan. Terus ada berapa? Ada 3 yang di Itu kira-kira ingat nggak apa saja gitu? iya ada perilaku yang dianjurkan. Guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru menyediakan peran untuk memastikan semuanya dapat mendapat peran. Nah, kemudian memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Terus kemudian yang berikutnya, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses pembelajaran yang kritis, yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berbicara. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Kemudian guru mengajukan yang meminta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Nah, dari situ, dari pengembangan yang ingin dikembangkan, kira-kira ada nggak yang belum? Ada. Nah, itu bisa. Tadi itu memang saya tidak untuk kelompok. Kalau semisal tidak bentuk kelompok, kira-kira ada nggak dapat nggak tujuan itu tercapai, kayak semacam tadi misalnya Ibu sudah mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan sikap sebagai guru agar dapat memotivasi peran aktif siswa secara keseluruhan, pastinya Iya, ya, iya. itu bisa tercapai nggak kalau tidak dibentuk kelompok dalam proses tadi ini? Kayaknya tadi insya Allah tercapai. Semua berperan aktif. Ya, karena saya perhatikan anak-anak nggak ada yang ngantuk atau enggak kayaknya. Memang ada sih yang kurang, tapi nggak terlalu lah, nggak terlalu pasif sekali, enggak. Tapi bisa. Bisa berperan aktif. Oke, bisa. Kemudian bisa nggak tercapai menyediakan peran dalam kelompok ketika tidak dibuat kelompok? Bisa. Tidak dibuat kelompok, Tidak dibuat kelompok, tapi tapi menyediakan peran dalam kelompok. iya. Tadi itu kayaknya iya. Kira-kira kalau semisal
tanpa kelompok, tapi guru bisa menyediakan peran dalam kelompok. Nggak bisa. Itu berarti seperti apa itu? Berarti semua tadi kekurangannya yang harus dibentuk kelompok nih. Ya, Untuk memang mereka lebih kritis. kalau sesuai dengan tantangan yang ada di perangkat pembelajaran, tadi kan saya sempat baca ya Bius, model pembelajaran yang Bius pakai ini kontekstual ya, jadi ya sudah dapat masuk, kemudian diskusi, inquiry, dan penerapan karakter. Kira-kira dari model pembelajaran itu sudah tergambar atau belum? Tadi itu belum tergambar, belum tahu. Untuk kelompok tadi itu Berarti diskusinya. diskusinya, Tapi untuk tanya jawabnya kan sudah. terus untuk terkait asesmennya seperti apa Gus tadi? Tadi kalau di perangkat pembelajaran saya boleh bacakannya biasa. Diagnosis kognitif tadi sudah dapat ya kayaknya. Terus sebelum telah tadi Yusida mengajukan pertanyaan tidak? Mengajukan. Ya, berarti di diagnosis kognitifnya sudah dapat. Terus asesmen formatifnya seperti apa? Kalau untuk menilai sikap karakter profil pelajar Pancasila yang ditumbuhkan pada saat pembelajaran berlangsung tadi itu kira-kira dapat nggak? Dapat Sikap apa itu Mas? sikap bahwa mereka Kan ada 6 dimensi ya, terus untuk ketuhanan yang Maha Esa dan kemudian bernalar kritis, terus kreatif, itu kira-kira yang mana yang dapat untuk ketuhanan yang berketuhanan yang Maha Esa dapat. beriman dan bertakwa itu yang mana dapat, terus berakhlak mulianya Dapat. kemudian apa, berkebinekaan global Dapat. terus bernalar kritis Bernalar kritis 50% kayaknya. dan pendapatnya. Tapi dapat. Kemudian untuk apa, gotong royong dapat. Kemudian Iya, dapat. dari proses yang sudah lakukan tadi Iya. bisa dikasih contoh Mas tadi Untuk bergotong royong ya. yang tadi Yang tadi itu kan ada pertanyaan, saya lemparkan pertanyaan, kemudian dia menjawab agak kurang, temannya sudah dia tambah, akhirnya dia tambah. Terus secara tidak langsung mereka bekerja sama untuk membantu. Memang dia agak kurang menjawabnya itu gimana? itu masuk di karakter lain ya. Persis sama yang pertama ya. Kritisnya Nah, kritisnya tadi dapat yang kayak putra tadi yang kayak tadi pendapat kritis ketika teman tidak dapat menjawab berarti yang punya itu ada menambahkan. itu berarti bernalar kritis terus kayaknya seperti itu ya bisa. Kemudian untuk asesmen sumatifnya bisa tadi ada enggak? Ada memberikan pertanyaan enggak, maksudnya berupa soal Saya tadi sudah memberikan mereka kesempatan untuk bertanya, tapi mereka nggak bertanya, nggak ada yang bertanya. maksudnya asesmen sumatif itu kan berarti asesmen yang kita bukan melihat untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri, jadi berupa pertanyaan-pertanyaan terus kayak soal seperti itu. Tadi ada soal yang diajukan Soalnya soal terakhir setelah penjelasan itu berarti untuk asesmen sumatifnya berarti pernah sudah atau belum? belum. Insya Allah pertemuan berikutnya.
iya kan? Iya. Terus ketercapaian tujuan pembelajaran tadi Bu sudah sampaikan ya, Iya. sudah tercapai. Itu refleksinya seperti apa? Refleksinya tadi itu yang sudah saya gambarkan ke mereka, bahwa kita belajar tentang kebinekaan Indonesia, maka kita terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, agama, namun kita semua adalah satu, yaitu Indonesia. Iya. Itu datangnya dari siswa atau dari guru tadi itu? Dari guru, namun siswa merespon itu. Boleh Bius, kalau begitu saya boleh untuk berpendapat nih. Iya, boleh. Boleh ya. Oke, tadi dari saya selaku observer, tadi saya melihat bahwa memang di kelas sudah bagus ya, untuk medianya luar biasa. Tadi saya lihat PPT di situ, tetapi ada videonya, ada untuk membangun karakternya, untuk mengembalikan fokus, sehingga Bu Yusida meminta mereka berdiri untuk menyanyi sama-sama. Itu sudah bagus sekali Bu Yus tadi ya. Namun ada beberapa yang juga menurut saya sesuai dengan tujuan pengembangan yang Bu Yusida sudah ajukan di PNM, itu ada beberapa yang memang harus dikembangkan lagi ya Bu Yusida, termasuk juga memberikan peran kepada semua peserta didik dalam kelompok. Itu tadi belum ada Bu Yus ya. Kemudian untuk awal pembelajaran tadi sebelumnya, tapi saya mau tanya dulu Bu Yusida sudah kenal sama seluruh siswa tadi? Kenal. Kenal semua ya. Seharusnya untuk menghemat efisiensi waktu itu Bu Yusida lebih hematnya ketika mengisi daftar hadir itu. Kalau sudah kenal semua kan kita sudah tahu, tinggal kita menanyakan siapa yang tidak masuk, seperti itu saja. Tanpa harus dipanggil satu persatu, karena Bu Yusida sudah kenal dengan seluruh siswa yang mengikuti proses pembelajaran tadi. Bu Yus ya. Kemudian ada lagi untuk refleksinya Bu Yus. Refleksinya itu tadi bagus, sudah bagus, memang sudah ada refleksi ya, bahwa walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, karena kita semua adalah Indonesia yang memang berada di negara kepulauan, beda karakter, tetapi semuanya itu tidak harus memecah belah, tetapi perbedaan itu akan menjadi persatuan bagi kita semua. Itu bagus sekali guys. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau itu disimpulkan oleh siswa peserta didiknya. Jadi kita guru hanya sebagai pemandu, seperti itu ya. Kita pandu mereka kira-kira apa yang kita pelajari pada saat ini. Misal ini contoh pertanyaannya, kira-kira apa sih yang menarik dari pembelajaran kali ini? Pertanyaan seperti itu kan akan merefleksi mereka yang datang dari mereka, sehingga apa yang mereka katakan akan diingat sepanjang hayat, seperti itu sudah ya. Tapi sebenarnya untuk semuanya sudah bagus, apalagi medianya tadi itu memang luar biasa. Terus antusiasme anak-anak dalam melakukan pembelajaran tadi, karena memang ada media yang luar biasa yang sudah diberikan. Kemudian lagi untuk penyediaan sesuai dengan minat dan bakat mereka, itu juga tadi belum tertuang ya, karena belum tentu juga semua anak-anak ini tertarik dengan PPT. Mungkin ada yang tertarik dengan diskusi, ada yang tertarik dengan melakukan sesuatu sehingga mereka dapat menyimpulkan saja guys. Tapi Terima kasih. selebihnya baguslah ya. Mungkin nanti itu ya pengembangan yang Bu
Yusida bisa lakukan ke depannya, yaitu memfasilitasi mereka untuk membuat berkelompok sesuai dengan mungkin karakternya, atau bolehlah heterogen tetapi dapat memberikan peran kepada seluruh kelompok itu untuk mereka mengambil peran aktif sebagai anggota kelompok seperti itu. Itu Yusida ya. Terima kasih. Mungkin dari pertemuan kita kali ini bisa menjadi motivasi Bu Yusida ke depan untuk berkembang jauh lebih baik dari sekarang. Sekarang sudah baik, kedepannya akan lebih baik, menjadi guru yang bisa memfasilitasi, bisa memfasilitasi siswa, bisa menghamba pada murid agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka dalam belajar. Sukses selalu Bu Yusida. Terima kasih. Masukannya Bu.